Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kita berharap semuanya diberkati Tuhan, lebih semangat di dalam beribadah pada pagi hari ini, di dalam melayani Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk pagi hari ini Engkau beri kesempatan bagi setiap kami, umat-Mu yang rindu mendekati hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan urapan dan lawatan-Mu bagi seluruh umat-Mu yang pada pagi hari ini rindu mendekati hadapan-Mu. Dalam setiap pribadi lepas pribadi, dalam setiap keluarga yang bersekutu pada pagi hari ini, Tuhan memberkati hingga ada sukacita, ada damai sejahtera yang dilimpahkan oleh Tuhan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memberkati Engkau di tempat tinggi Tuhan, dan kami mau memberkati seluruh umat-Mu pada pagi hari ini, hingga umat-Mu diberkati dan diberikan damai sejahtera. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudara. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemenangan pada pagi hari ini bagi saudara dan saya. Dan kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Kita
perlindungan dan pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Hanya satu, di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada pengharapan, kekuatan, dan kemenangan. Amin. Mari kita pujikan lagu ini. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi meninggi keagungan Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kita mau merasakan betapa besar kasih setia Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Buka setiap hati kita. Setiamu nyata di sepanjang hidupku.
Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita beribadah bersama-sama lewat media online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun banyak kesulitan berkaitan 19 COVID ini, kita tetap akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Pimpin kami sepenuhnya lewat karya roh-Mu. Kami rindu terang-Mu memimpin kami untuk benar firman-Mu. Agar firman-Mu dapat kami renungkan, kami pahami dengan baik, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Terpujilah akan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam sebuah orkestra, sebuah alunan musik, orkestra merupakan permainan beberapa pemusik yang digabung menjadi satu, ditentukan oleh seorang pemimpin atau konduktor yang memimpin orkestra itu. Harmonisasi permainan musik ini akan menjadi indah di saat pemimpin orkestra ini memadukan semuanya, baik musik tiup, musik gesek, perkusi, berbagai macam alat musik ada di sana. Mereka tidak bermain kemudian bersama-sama sendiri-sendiri, tetapi mereka digerakkan, disesuaikan, diberikan aba-aba, kapan masuk, kapan memulai, kapan berhenti, kapan kuat, kapan lambat oleh seorang pemimpin orkestra. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pemimpin orkestra dalam kehidupan ini, Tuhan yang memimpin seluruh hidup kita. Saudara dan saya merupakan bagian instrumen-instrumen yang digerakkan oleh Tuhan, yang diatur begitu rupa menjadi suatu harmoni yang begitu indah. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Betapa piawainya Tuhan sebagai pemimpin orkestra. Saya berikan judul renungan di pagi hari ini, Sang Pemimpin Orkestra. Tentu banyak kita telah mendengar tentang firman Tuhan. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara merenungkan, kita adalah bagian instrumen musik yang digerakkan, yang diberi aba-aba oleh sang pemimpin orkestra. Saya ingin mengajak kita mencoba melihat salah satu peristiwa yang luar biasa di Perjanjian Lama. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-16. Mari kita akan sama-sama lihat. Bapak Ibu bisa ambil Alkitab saudara, Bapak Ibu bisa buka handphone saudara bersama dengan keluarga. Mari kita baca bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tebu
tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Berbahagialah setiap kita yang hari ini masih diberi kesempatan merenungkan firman Tuhan, terlebih serta melakukannya. Apa yang baru saja kita baca, mari kita simak bersama-sama. Sebuah peristiwa yang unik, yang sulit dipahami, tetapi terbukti menjadi sebuah kenyataan. Kisah ini terjadi di masa Tuhan sedang menghentikan air apapun hujan dari langit bagi bumi. Jadi kekeringan terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana. Sebelum peristiwa janda Sarfat ini, Elia ada di sungai Kerit. Tuhan pelihara Elia di sana sampai sungai itu kering, dan Tuhan memerintahkan Elia pergi. Dan bertemulah dengan seorang janda Sarfat. Ada beberapa hal yang menarik, mari kita lihat bersama-sama. Ya. Peristiwa sungai Kerit yang mengering, Elia tidak bisa lagi mendapatkan makanan dan minuman yang dia miliki. Dia harus pergi ke sebuah daerah Sarfat, di mana di situ dia harus bertemu dengan seorang janda yang amat sangat miskin, yang hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, yang pada hari itu akan habis untuk dimakannya. Selanjutnya tidak ada makanan lagi. Ini merupakan ornamen-ornamen, bagian-bagian peristiwa yang terpisahkan sebenarnya. Masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Hujan tidak turun, kelaparan terjadi. Sungai Kerit di mana Elia tinggal kering. Di sisi lain, di tempat lain ada seorang janda, dan di masa itu banyak janda. Tetapi ada seorang janda bersama dengan anaknya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-bulinya. Tuhan menggerakkan semuanya ini, alam, manusia, segala peristiwa, dengan pimpinannya, memberikan aba-aba, mengaturnya, menjadikan sebuah harmoni yang begitu indah. Kalau kita baru saja menyelesaikan pembacaan ayat ini sampai ayat yang ke-16, kita boleh berkata luar biasa. Itu harmoni Tuhan yang begitu dahsyat, menggerakkan semuanya, mempertemukan semuanya, sehingga Tuhan mengangkat kekeringan terjadi, mengangkat kelaparan terjadi. Tuhan menggerakkan Elia berjalan. Tuhan menggerakkan seorang janda mencari kayu di dekat pintu gerbang bertemu dengan Elia. Juga Tuhan menggerakkan janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tuhan tidak gerakkan pertemukan dengan janda yang lain, atau Tuhan tidak pertemukan di kota yang lain. Sangat bisa saja seorang Elia yang pernah mendapatkan
daging dari burung gagak. Hari itu Elia sangat memungkinkan juga mendapatkan roti yang jauh lebih banyak. Tetapi sekali lagi, harmoni itu terjadi karena pemimpin orkestra memberikan aba-aba, pergerakan semua terjadi. Kalau itu orkestra, mari silahkan gitar memainkan, biola memainkan, dipadukan dengan perkusi, mungkin piano, genderang, flute. Semua dipadukan sesuai dengan waktunya. Maka sering kita berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Seandainya saja Elia datang lebih awal, di hari itu lebih awal sehari atau seminggu sebelumnya, janda ini masih punya banyak makanan tentunya. Atau sebaliknya, Elia baru digerakkan di saat janda itu sudah tidak punya apa-apa. Lain ceritanya. Tapi begitu sang pemimpin orkestra, pemimpin kehidupan ini menggerakkan tepat pada waktunya, hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan bisa mengubahkannya di harmoni yang indah. Tepung dan minyak itu bisa untuk memakan Elia, bisa untuk memakan janda ini, anaknya, sampai kelaparan selesai. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi seorang pemimpin orkestra, pemimpin kehidupan ini, sanggup melakukannya dan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bukan secara kebetulan hari-hari ini kita lihat pemerintah, kita lihat semua sedang bergerak bagaimana menggiatkan ekonomi, mencukupkan kebutuhan sekarang ini. Karena kondisi COVID-19 seakan melumpuhkan semuanya. Betapa banyak kebutuhan makanan yang tidak dapat didapatkan oleh banyak umat, khususnya di Indonesia juga mengalami. Mungkin berkepanjangan, kita tidak tahu. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin mengajak kita bersama. Jangan khawatir. Yesus, sang pemimpin orkestra kehidupan ini, akan mengharmonikan semuanya. Maka syukuri sungguh-sungguh. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mengikutinya dengan baik. Tata hati kita. Saat sang pemimpin orkestra menggerakkan kita, mari kita ikuti gerakannya, kita ikuti iramanya. Kalau janda Sarfat boleh mengalami mujizat bersama dengan Elia, Tuhan Yesus, tentu sang pencipta yang sama, yang saat ini kita tinggikan, dia masih juga ada bersama dengan kita. Dia masih membuat harmoni, sekalipun sekarang ini dalam kesulitan. Tetapi yakinlah, sang pemimpin orkestra kehidupan ini akan memampukan kita melewati masa-masa sukar ini. Baik dalam pekerjaan saudara, dalam krisis usaha saudara, krisis pelayanan saudara, krisis keluarga saudara, Tuhan Yesus mampu memimpin dan menggerakkannya. Maka tetaplah percaya kepadanya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah, maka akan bertindak. Kalau kita tidak mempercayakan kehidupan kita ini kepada pemimpin orkestra kehidupan, kita menggerakkan sendiri, maka irama kita tidak akan harmonis. Kita akan penuh dengan pertentangan, kita akan penuh dengan konflik, karena kita tidak mengalir bersama dengan pemimpin orkestra kehidupan ini. Kita akan banyak berbenturan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam hubungan dengan yang lain, dalam keluarga. Kita nggak bisa menikmati hidup. Mari Bapak Ibu renungkan sungguh. Apapun yang Bapak Ibu sekarang yang saya hadapi, percayakan. Dia, Yesus sang pemimpin orkestra kehidupan kita, akan mengatur semuanya. Jangan dengan rasa takut, jangan dengan rasa bingung,
tetapi juga jangan dengan sebuah kesombongan, jangan dengan sebuah keangkuhan. Kita bawa hidup kita bersama dengan Tuhan. Dia yang sanggup mengubahkan, yang sanggup memimpin kita. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu bisa mengerti, bisa memahami. Biarkan semua terjadi seizin di tangan Tuhan. Tetaplah berpegang kepadanya, tetap percayalah kepadanya. Sang pemimpin orkestra kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama. Bapa di surga, buat kami menyadari bahwa Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Engkau yang menggerakkan semuanya. Sebagai seorang pemimpin orkestra kehidupan ini, kami adalah ornamen-ornamen musik yang hanya mengikuti bagaimana pemimpin sebagai konduktor memimpin kami untuk kami bergerak, untuk kami melangkah. Maka buat kami mengerti, segala sesuatu di tangan menjadi harmoni, sangat indah. Lewat teladan peristiwa Elia dengan janda Sarfat ini, buat kami mengerti tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya dalam rancangan-Mu, baik alam ini, baik pribadi, baik orang-orang di sekitar kami. Engkau menggerakkannya tepat pada waktunya menjadi harmoni kehidupan bagi kami masing-masing pribadi. Ajar kami mensyukuri dalam segala tantangan ini. Karena segala sesuatu, harmoni itu menjadi indah, tepat pada waktunya. Mari ya Bapa, jangan biarkan kami terkurung dalam ketakutan, kekhawatiran, hopeless terhadap masa depan. Tetapi biarlah kami punya kepastian dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Kalau seorang janda Sarfat bersama dengan anaknya yang hari itu harus mengalami kematian, artinya berhenti dari segala sesuatunya karena tidak ada lagi yang dimakan. Tuhan bisa gerakan apapun untuk membawa kami bangkit melewati kesulitan kami. Terpujilah akan Engkau, kami ucap syukur. Pagi hari ini biar setiap kami bisa mengucap syukur di hadapan-Mu, melihat Engkau, sang pemimpin orkestra kehidupan ini, ada bersama dengan kami. Kami percayakan semuanya kepada-Mu. Apapun persoalan, apapun pergumulan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan berkat rahmat dan nikmat, sinar terang wajah Tuhan akan menyinari kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan berkati Bapak Ibu saudara sekalian hari ini, jalan hidup ini dengan penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati. Syukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan yang menjadikan iman kita semakin kuat dan semakin bertambah di dalam Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita akan memberikan korban syukur kita bagi Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu lewat setiap kehidupan kami. Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati karya kami dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, yang menguduskan akan persembahan kami dapat berguna untuk setiap pekerjaan Tuhan. Dan Engkau akan mengingat setiap umat-Mu yang pada pagi hari ini dengan kerelaan hati membawa persembahan di hadapan-Mu. Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan melimpahinya dengan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan dan karyanya. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.